Assalamualaikum adik-adik semua. Ketemu lagi dengan Miss Fitri ya. Dan kali ini kita akan belajar dari proses pembuatan garam para petani garam. Nah, sebelumnya adik-adik baru aja belajar sebuah materi yang seru banget. Materi apakah itu? Materi zat dan campuran. Miss review sedikit ya. Campuran itu ada dua macam. Ada campuran homogen, ada campuran heterogen. Campuran homogen disebut juga larutan. Contohnya adalah larutan air dan garam. Jadi garam dilarutkan dalam air, namanya larutan garam. Nah, ternyata garam yang sudah kita larutkan dalam air itu kita bisa jadikan kembali garam loh dek. Seperti yang kalian sudah praktekkan dengan Miss Zakia ya. Ternyata larutan garam itu, garam yang sudah terlarut di dalam air itu bisa kita jadikan garam lagi. Nah, caranya bagaimana? Dengan terus dipanaskan, dimasak seperti itu ya. Sehingga airnya menjadi menguap dan tertinggal garamnya saja. Nah, proses pemisahan zat padat dari pelarutnya seperti ini disebut sebagai proses kristalisasi. Jadi proses yang adik-adik lakukan baru saja dengan percobaannya bersama Miss Zakia namanya adalah proses kristalisasi. Nah, proses kristalisasi ini ternyata dekat juga dengan keseharian kita loh. Nah, jadi para petani garam itu menggunakan prinsip kristalisasi dalam membuat garam. Nah, bagaimanakah tahapan-tahapan dalam membuat garam? Tahapan yang pertama adalah air laut dialirkan ke dalam petak-petak. Nah, ngambilnya dengan apa di air lautnya? Yang pasti bukan dengan ember ya, pasti capek banget ya. Dengan pompa. Nah, supaya dapat banyak. Nah, kemudian dialirkan ke petak-petak. Tujuannya apa dialirkan ke petak-petak itu? Sekaligus untuk mengendapkan. Karena apa? Karena air laut itu banyak juga zat yang terkandung di dalamnya. Banyak juga kotorannya. Nah, kotoran ini kalau tidak diendapkan dek, dia akan mempengaruhi kualitas garam. Nah, jadi dengan diendapkan, maka yang tersisa hanyalah larutan air dan garam saja. Nah, kalau sudah tinggal larutan air dan garam, maka kemudian langkah yang kedua adalah diuapkan. Kira-kira cara diuapkannya bagaimana adik-adik? Dipanaskan nggak seperti caranya Miss Zakia? Wah, kalau air laut yang kita uapkan kira-kira kita butuh baskom sebesar apa ya? Nah, Allah sudah memberikan kita alat menguapkan yang luar biasa ya, energi panas yang luar biasa yang berasal dari matahari. Jadi kita nggak perlu manasin airnya, cukup kita diamkan saja di dalam petak-petak itu di bawah teriknya matahari kurang lebih 2 hari. Nah, sesudah kurang lebih 2 hari, maka airnya menguap, tersisalah garamnya. Langkah yang ketiga, garamnya sudah siap dipanen. Kemudian kita lakukan pemadatan dulu. Cara melakukan pemadatan itu adalah dengan meletakkan garam-garam yang baru saja kita panen itu ke sebuah tempat yang di bawahnya dilapisi saringan. Jadi gunanya adalah untuk membuat garam hasil panen kita menjadi lebih kering lagi, sekaligus menghilangkan sisa-sisa air laut yang mungkin masih terkandung. Nah, kalau sudah melalui proses pemadatan, maka garamnya sudah jadi, sudah siap dijual. Seperti itulah proses pembuatan garam oleh para petani garam. Nah, adik-adik tahu nggak? Ternyata di Indonesia ini masih impor garam loh. Kenapa masih impor garam? Karena ternyata produksi garam di dalam negeri belum mampu menutupi kebutuhan garam di dalam negeri ini. Nah, ini akan jadi peluang besar ya untuk para petani garam untuk meningkatkan produksinya. Ada yang pengen jadi petani garam?
yang memproduksi banyak sekali garam dan membuat Indonesia tidak impor lagi garam. Nah, mudah-mudahan salah satu dari kita mampu menjadi petani garam yang memenuhi pasokan kekurangan garam di Indonesia, sehingga Indonesia tidak butuh mengimpor garam lagi. Oke, itu aja dari Miss Fitri ya. Mari berilmu, beraksi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.